Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur atas sifat Tuhan Yang Maha Esa sehingga kita bisa bertemu dalam keadaan sehat. Ibu Novia yang saya hormati sebagai dosen pengampu bahasa Indonesia dan teman-teman sekalian. Saya sangat senang atas ketersediaan waktunya untuk mendengarkan presentasi dari saya. Hari Minggu berjalan santai menuju pusat kota Kendari. Sebelum presentasi dimulai, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Siva Sauna, jurusan akuntansi kelas 2 MD2. Selama 10 menit ke depan, saya akan menjelaskan tentang kurikulum vitae, atau yang sering biasa kita sebut dengan CV. Di akhir presentasi ini, nantinya para audiens akan mengetahui seberapa penting CV yang dapat digunakan. Datang pemburu menangkap titik, buah pepaya enak dikonsumsi. Untuk dosenku yang paling cantik, izinkan saya memulai presentasi. Sebelum kita mengenal kurikulum vitae lebih jauh, saya akan menjelaskan tentang pengertian dari kurikulum vitae. Kurikulum vitae atau CV adalah dokumen yang memberikan gambaran personifikasi diri dalam tulisan agar pembaca CV dapat membayangkan dengan baik pembuat CV tersebut. Seperti saat kita mau melamar pekerjaan, masuk dalam suatu organisasi, melakukan pendaftaran beasiswa, dan sebagainya. Jika seorang pelamar membuat CV dengan sebaik mungkin, maka si pembaca CV akan dapat dengan mudah menilai karakter pelamar. Dan pelamar akan dapat masuk ke tahap selanjutnya jika pembaca CV menyukai karakter pelamar hanya dengan melihat CV tersebut. Selanjutnya, manfaat CV. Saya akan menjelaskan 5 manfaat CV. Yang pertama, menyampaikan profil kandidat. Maksudnya, CV ini dibuat untuk menggambarkan tentang mempertegas profil dari pelamar yang berisi pengalaman kerja, skill, juga prestasi yang diraih kandidat untuk penyampaian profil yang lebih terstruktur. Lalu yang kedua ada sebagai alat penilai dan mempermudah evaluasi. Maksudnya, CV dibuat untuk menggambarkan kondisi diri yang digunakan sebagai alat penilaian agar nantinya mendapat nilai yang layak serta mempermudah proses evaluasi dengan melihat CV yang ada untuk menampilkan informasi yang dibutuhkan. Ketiga, sebagai data personal. Maksudnya, dari berbagai CV yang ada, dimanfaatkan untuk membandingkan data personal satu dengan yang lainnya, yang kemudian memutuskan untuk menerima kandidat yang ada dan sesuai kriteria yang dibutuhkan. Keempat, sebagai arsip personal. Maksudnya, CV ini berisi komponen yang berisi data personal. Jadi, saat seseorang membutuhkan, tidak perlu membuat dari awal, tetapi hanya ditambahkan apa yang perlu diperbarui kemudian di-save kembali. Yang kelima, sebagai bukti melamar. Maksudnya, saat seseorang ingin melamar kerja, mendaftar beasiswa, mengikuti organisasi ataupun lainnya, CV dapat digunakan sebagai bukti untuk melamar. Selanjutnya ada kegunaan CV. Kegunaan CV ini bagi instansi atau organisasi atau yang biasa yang mudah dipahami dengan sebagai penerima CV. Lalu sebagai kegunaan untuk pelamar atau pembuat CV. Bagi perusahaan itu, saat perusahaan membuka lowongan kerja, CV ini dapat mempermudah mengevaluasi kompetensi dan bakat pelamar yang dimiliki dengan apa yang dibutuhkan oleh perusahaan. Lalu bagi organisasi, seperti adanya penyalonan anggota B, membantu mempermudah mengevaluasi penilaian karakter apakah pelamar cocok untuk kandidat tersebut. Lalu bagi pelamar ini, CV ini dapat mendeskripsikan kemampuan yang dimiliki dengan cara realistis dan sesuai yang dibutuhkan untuk pelamar.
Selanjutnya ada jenis CV. Jenis CV dikategorikan menjadi dua, yaitu berdasarkan kronologis dan berdasarkan keterampilan. Maksud dari jenis CV berdasarkan kronologis ini, yaitu mengedepankan pendidikan dan pengalaman kerja dalam urutan yang kronologis yang memperlihatkan pengembangan karir pelamar di sepanjang karir. Format ini biasanya sangat disenangi karena formatnya ini tersusun dimulai dari pengalaman yang paling baru, dimulai dengan pendidikan yang paling baru. Lalu yang kedua, ada jenis CV berdasarkan keterampilan. Jenis CV ini berfokus pada keterampilan pelamar untuk meyakinkan bahwa pelamar layak untuk diterima. Kita telah membahas dari pengertian, manfaat, kegunaan, serta jenis dari CV. Selanjutnya, apa saja isi yang ada dalam CV? Yang pertama itu ada data diri. Bagian data diri ini biasanya berisi nama, alamat, email, nomor telepon, dan identitas lainnya. Yang kedua ada riwayat pendidikan. Riwayat pendidikan menjelaskan latar belakang pendidikan dan apakah pendidikan ini berhubungan dengan pekerjaan yang dituju. Lalu ketiga, ada pengalaman kerja. Pengalaman kerja ini menggambarkan apakah kandidat sudah memiliki pengalaman kerja dan menentukan apakah kandidat dapat menyesuaikan diri dengan cepat atau butuh penyesuaian yang panjang. Yang keempat, ada pengalaman organisasi. Bagian ini bersifat opsional, tetapi jika ada akan menjadi poin plus jika kandidat ini mengajukan diri untuk sebuah organisasi. Lalu yang kelima, ada prestasi atau penghargaan. Bagian ini penting untuk menjelaskan keunikan, kelebihan, dan prestasi sebagai pencapaian di bidang tertentu. Keenam, ada karya. Bagian ini menunjukkan apakah semasa pendidikan atau pengalaman kerja serta organisasi seorang kandidat pernah membuat karya atau memiliki karya yang bergengsi. Lalu yang ketujuh, ada referensi. Referensi ini dicantumkan bila memang kandidat mempunyai referensi. Seperti saat ingin mengajukan beasiswa, biasanya akan diminta untuk mencantumkan referensi dari guru pembimbing. Atau saat kita ingin melamar pekerjaan, kita akan diminta untuk mencantumkan surat lamaran kerja atau yang biasa kita sebut dengan background yang menerangkan bahwa kandidat memiliki pengalaman di bidang tertentu. Lalu, bagaimana cara membuat CV menarik dan efektif? Yang pertama adalah desain CV yang menarik. Mengapa? Karena penampilan CV akan menjadi kesan pertama sebelum melihat isi detail dari CV tersebut, seperti kesesuaian warna dan desain. Karena desain ini dapat menggambarkan karakter kandidat. Lalu yang kedua, rapi dan mudah dibaca. Kerapihan dapat menggambarkan seseorang yang tertib, teratur, sistematis, juga kemampuan bekerja sama dengan orang lain. Jadi, pastikan saat membuat CV menggunakan huruf dengan ukuran normal, spasi yang tidak terlalu rapat, dan pastikan ejaan sudah tepat. Lalu yang ketiga, memberikan informasi yang lengkap. Di dalam CV, kita berikan informasi yang lengkap dan relevan kepada orang yang membaca yang mencakup poin yang telah dijabarkan dengan menggunakan bahasa formal dan kalimat sederhana yang konsisten, jujur, dan akurat. Berikut saya tampilkan contoh dari CV. Pertama, di sini ada data diri. Data diri yang berisi nama, alamat, email, nomor telepon, dan data singkat tentang Samira Hadid. Lalu ada pendidikan dan pengalaman kerja yang saya buat dengan jenis CV berdasarkan jenis kronologisnya yang saya susun dengan pengalaman yang paling terbaru, dengan pendidikan yang paling terbaru. Lalu ada sertifikasi, lalu ada skill.
kecil saya cantumkan di dalam CV sebagai ini CV berdasarkan keterampilan. Oke. Sumber yang saya ambil dari Habib Hidayat 31 Agustus 2023 tentang pengertian dan manfaat CV. Lalu dari Pak dosen 8 Mei 2023 tentang kurikulum kita. Demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Izinkan saya menutup dengan beberapa hal. Anak kecil duduk di papan, memakai dasi dan juga celana. 10 menit sudah saya mempresentasikan, semoga presentasi ini memberi makna. Dia kembar, namanya Gemini, orangnya ramah, suka cumi-cumi. Pembicaraan berakhir sampai di sini, salah dan janggal, mohon maklum. Pernak-pernik si ikan teri, ternak dalam kolam. Karena telah sampai di penghujung hari, aku akhiri dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih. Sampai jumpa.